Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Raden Anang Mustafa SPD MPD beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota MGMP Matematika SMA Kabupaten Sleman, serta rekan-rekan dosen Departemen Matematika FMIPA UGM yang saya muliakan. Alhamdulillah kita semua dapat berkumpul kembali bersama walaupun dengan menggunakan daring dalam acara yang bertajuk Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas MIPA UGM tahun 2020. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan bismillah agar acara ini dapat berjalan dengan lancar baik secara teknis maupun non-teknis. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menginjak acara utama, yaitu pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sekar Nugrahini, Bapak Ibu sekalian bisa memanggil saya Sekar. Gitu. Saya bertugas untuk memandu jalannya acara ini. Kemudian di balik layar ada Bapak Rudi Adha Prihandoko yang membantu kami dalam urusan teknis. Seperti itu. Kemudian dalam acara pada hari ini seperti biasa, selama pemaparan berlangsung, kami mohon Bapak Ibu berkenan untuk mematikan mikrofonnya masing-masing. Dan apabila ada pertanyaan sepanjang pemaparan materi, Bapak Ibu bisa mengetikkan saya ingin bertanya atau apapun ke kolom komentar. Bapak Ibu tidak perlu mengetikkan semua pertanyaannya sekaligus gitu. Nanti saya akan menginfokan kepada pemateri bahwa akan ada pertanyaan dan Bapak Ibu akan kami persilahkan untuk mulai berbicara menyampaikan pertanyaannya masing-masing. Mohon diperhatikan bahwa acara ini kami rekam sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan ini. Selanjutnya tanpa berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan pemateri kita siang hari ini, yaitu Ibu Dr. Dwi Ertiningsih. Beliau menekuni bidang keahlian teori optimisasi, teori probabilitas, teori proses stokastik, dan teori antrian. Beliau menempuh program doktoral di Universitas Leiden di Belanda, kemudian program master dan sarjana di Universitas Gadjah Mada. Beliau mengajarkan mata kuliah seperti kalkulus 1, kalkulus 2, matematika ekonomi, dan beberapa mata kuliah lain di fakultas-fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Pengalaman penelitian beliau diantaranya adalah hibah penelitian Fakultas FMIPA UGM selama tahun 2019-2020 serta penelitian kompetitif Puspendik pada tahun 2019. Tidak lupa saya sampaikan bahwa Bu Dwi Ertiningsih itu juga salah satu pembina Olimpiade Matematika SMA di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti itu. Kemudian tanpa perlu kita lama-lama lagi, sebelumnya saya cek suara dulu ke Bu Ertin, suaranya bisa dimulai? Ya, tes. Kedengaran ya? Oke, Bu Ertin bisa memulai presentasinya dengan dicoba dulu presentasinya di present. Oke, sudah mulai terlihat ya Bapak Ibu sekalian? Oke, karena sudah bisa dilihat oleh semuanya, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mbak Ertin memulai presentasinya. Oke, baik. Terima kasih Bu Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya ya diberikan kepada saya untuk sedikit sharing. Di sini temanya kemarin yang diminta Mas Iwan itu ke saya itu bidang aljabar. Jadi HOTS dan problem solving strategi untuk bidang aljabar. Jadi di sini saya tidak langsung ke materi aljabarnya dulu ya, karena katanya kalau tak kenal itu maka tak sayang. Jadi di sini saya akan sedikit mengenalkan aplikasi matematika yang menggunakan salah satu topik di aljabar. Jadi biasanya ketika saya mengajar di kampus itu selalu saya berikan motivasi, misalkan mau belajar tentang limit sebenarnya aplikasinya di mana gitu. Jadi tidak langsung ke materinya, tapi biasanya saya berikan untuk
mengantarnya. Jadi di sini kita tahu bahwa mathematics is everywhere ya. Jadi dimanapun kita bisa menemukan masalah matematika. Jadi saya berikan 3 contoh di sini. Mungkin Bapak Ibu juga sudah familiar ya. Ketika ke bank itu nanti akan ada antrian seperti yang ditunjukkan di gambar sebelah kiri di sini. Ini banyak orang berjajar menunggu untuk dilayani. Kemudian antrian lalu lintas ini yang sekarang ini memang baru ini ya di Indonesia, karena semakin banyak kendaraan di jalan itu juga akan semakin crowded di jalan seperti yang Bapak Ibu lihat gambar di tengah ini. Ketika sistem itu tidak berjalan, maka semua orang akan berusaha untuk maju ya, akan nggak mau berhenti. Jadi apapun yang terjadi mereka mau jalan duluan. Ini yang antrian lalu lintas. Kemudian yang terakhir ini juga antrian di kantor pos. Sekarang juga di kantor pos ini mulai rame lagi ya, karena banyaknya program pemerintah itu biasanya juga lewat kantor pos. Saya tidak akan membahas ketiganya, saya hanya akan bahas salah satunya. Ini tadi yang masalah lalu lintas ya. Mungkin Bapak Ibu pernah ini ya, pernah melihat meme yang tentang masalah lalu lintas di sini. Sebenarnya kalau di Indonesia kita sudah biasa melihat kondisi seperti yang diperlihatkan di gambar paling kiri di sini. Jadi oke lah, semua orang ingin lebih dulu. Jadi kalau saya bisa ya saya jalan gitu. Nah kalau di luar negeri mungkin utamanya yang negara-negara Eropa itu biasanya kita akan jarang sekali menemui kejadian seperti ini, karena anggapannya itu ada beda arti lampu lalu lintas ya. Kalau di luar negeri seperti apa, di Indonesia seperti apa. Seperti lampu hijau itu misalnya di Indonesia dan di luar negeri masih sama ya, kendaraan itu boleh jalan. Tapi kalau lampu merah di sini, kalau di luar negeri itu pasti berhenti karena di sana aturannya sangat ketat, dendanya sangat tinggi. Jadi orang itu terpaksa dan tidak terpaksa harus patuh. Tapi di Indonesia biasanya malah semakin digas ya. Jadi malah lebih kencang. Apalagi kalau baru mulai lampu merah, maka akan semakin lebih ini ya. Pokoknya jangan sampai kena merah gitu. Ini masalah lalu lintas, tapi ini kalau kita modelkan memang agak lumayan lebih ribet. Jadi saya pilih yang seperti antrian di bank atau di kantor pos untuk ini aja motivasi Bapak Ibu. Ternyata aljabar atau salah satu topik di aljabar itu bisa diterapkan di lingkungan kita sehari-hari ya. Contohnya di sini di antrian kantor pos, Bapak Ibu bisa lihat di sini servernya itu lebih dari 1. Jadi kita bisa lihat nanti sebenarnya apa tuh kenapa harus masalah di kantor pos atau masalah antrian di kantor pos itu bisa memanfaatkan salah satu topik di aljabar. Nah, di sini nanti yang kita gunakan sebenarnya masalah sistem persamaan linear dan matriks. Ini kalau saya kira ketika siswa itu belajar tentang SPL dan matriks, itu tidak akan merasa kesulitan ya, karena ini materinya sebenarnya dalam tanda kutip kan bermain-main ya. Jadi hanya menjumlah, mengurang elemen-elemennya, kemudian yang dibutuhkan hanya ketelitian saya kira. Jadi tidak seperti integral, turunan, itu mungkin siswa kadang ada yang masih merasa kesulitan, tapi kalau SPL dan matriks, itu bisa jadi, oke, itu topik yang banyak disukai oleh siswa. Benar begitu ya Bapak Ibu? Iya, Mbak. Ya Pak Iwan. Oke, jadi apa sebenarnya masalah di kantor pos? Di situ sebenarnya kan pasti ada masalah yang terjadi adalah masalah antrian dan bagaimana kita bisa memodelkan antrian tersebut sampai mengoptimalkan waktu pelayanan. Masalah utama sebenarnya di sini, modelnya bagaimana, optimalitasnya seperti apa. Nah, ini kalau kita lihat di sini, strateginya apa? Itu adalah untuk merancang sistem pelayanan sedemikian hingga waktu tunggu customer ya atau pelanggan di sini itu akan semakin berkurang. Kalau kita berada di dua situasi seperti ini, saya kira kita semua memilih yang kedua ya, yang di sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini kita lihat antriannya sangat penuh, kemudian orang terlihat tidak sabar ya. Jadi mereka semacam kok saya belum dilayani gitu. Dan orang tuh ketidakpuasannya akan semakin lebih tinggi dibanding yang kanan.
Jadi di gambar yang kanan ini orang akan oke, sabar menunggu, malah ada yang bermain handphone dan masih pokoknya intinya masih sabar. Oke. Jadi tujuannya adalah membawa dari yang gambar kiri itu untuk menjadi ke bagian yang kanan. Oke ya. Nah, sekarang matriksnya di mana? SPL-nya di mana? Itu kita lihat sebenarnya model antrian itu seperti ini sederhananya. Ini yang saya bahas hanya yang klasik. Jadi ketika pelanggan datang, maka dia akan join atau bergabung di antrian menunggu. Setelah menunggu, dia akan dilayani oleh servernya atau pelayannya, tergantung nanti servernya 1 atau 2 di sini. Kemudian ketika sudah selesai, maka akan keluar dari sistem. Sebenarnya sistemnya sederhana seperti ini. Tapi yang berkembang sekarang, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami ya, ketika sedang mengantri, ya di situ oke, kenapa server pelayanannya lama, kemudian antrinya kok banyak gitu. Biasanya kemudian memutuskan untuk keluar dari antrian. Jadi sebelum dilayani keluar. Itu yang namanya kalau di dalam sistem antrian itu abandon, jadi dia keluar dari sistem. Ada lagi ketika dia keluar, dia nanti memprediksi, oh mungkin 2 jam lagi antriannya nggak akan sebanyak ini, maka ketika 2 jam kemudian dia akan kembali lagi datang, join lagi di sini dan dia dapat antrian yang lebih sedikit. Itu namanya retrial atau mencoba kembali untuk join di antriannya. Yang saya bahas sekarang yang simple aja, yang atas. Jadi di sini customer itu semua bersedia menunggu, ya. Jadi nggak akan pergi dari antrian. Kemudian sampai dilayani ya, sampai selesai. Itu contohnya mungkin ini, ketika kita menghubungi customer care-nya atau customer service via telepon ya. Jadi misalkan kasus-kasus darurat ketika kartu ATM hilang atau kartu kredit hilang, itu pasti kita mencoba untuk kontak bank centernya ya, call center dari bank tersebut, dan kita tetap bersedia menunggu. Jadi meskipun nanti ada suara-suara musik, kita tetap mau menunggu, tidak mau keluar dari antrian karena memang kita perlu untuk melaporkan yang urgensi yang kita alami. Jadi ketika hal-hal yang urgent seperti itu, maka nanti orang itu berusaha tetap untuk menunggu di antrian. Oke, ini yang di kantor pos tadi saya sederhanakan hanya 2 loket ya, loket A dan loket B. Loket A di sini untuk transaksi keuangan, loket B di sini untuk pengiriman surat atau barang. Ya, jadi ada 2 loketnya. Kemudian saya lihat dulu untuk di sini pelayannya 1 atau servernya 1. Biasanya kantor pos yang di daerah ya, di daerah-daerah yang terpencil atau yang istilahnya jauh dari pusat kota, itu servernya itu 1 aja yang ada di kantor pos tersebut. Jadi di sini saya asumsikan ada 1 server. Sebenarnya yang penting itu apa kalau dalam sistem antrian? Bapak Ibu harus mendefinisikan ruang keadaannya atau state space-nya. Di sini ada state-nya apa gitu. Sebenarnya yang mau diukur apa? Nah, biasanya kalau antrian itu lebih ke banyaknya pelanggan di dalam antrian tersebut berapa ya. Jadi orang itu kadang manajernya ini yang di dalam antrian di sini ada berapa orang ya gitu. Jadi untuk mengetahui berapa banyak orang yang di dalam sistem. Kemudian ini setelah kita tahu state space-nya atau ruang keadaannya, Bapak Ibu bisa membuat diagram transisi ya. Jadi dari pelanggan 0 menjadi 1, dari 1 ke 2, 2 ke 3, dan seterusnya. Apa yang terjadi ketika dari 0 menjadi 1? Itu artinya di dalam sistem tersebut ada yang datang. Ya, jadi ada pelanggan baru datang. Ini ada pelanggan 1 lagi datang, dan seterusnya. Jadi panah kanan itu artinya ada kedatangan. Panah kiri, berarti dari 1 ke 0, itu artinya selesai dilayani. Jadi pelanggan sudah selesai dilayani oleh servernya. Oke, masih ini ya, Bapak Ibu masih paham ya? Oke, sekarang setelah dari diagram transisi, Bapak Ibu bisa susun matriks transisinya seperti ini. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa sebenarnya pemodelan dari
antrian kantor pos, antrian bank, atau bahkan tadi yang traffic light tadi yang di jalan, itu bisa dibawa ke model matematika yang di sana nanti memanfaatkan matriks, ya. Jadi yang kita gunakan adalah matriks. Nah, nanti kaitannya dengan aljabar apa? Sebenarnya kita akan mencari solusi dari suatu sistem persamaan linier, ya. Jadi dari matriks ini, Bapak Ibu akan memperoleh yang namanya steady state, atau di sini adalah distribusi keseimbangannya, atau mungkin interpretasinya adalah prosentase dari banyaknya pelanggan di dalam antrian tersebut. Jadi misalkan contohnya, saya mendapat nilai P0 di sini, itu adalah 70%. Artinya apa? Berarti sistem tersebut sebanyak 70% dalam sistem itu kosong. Ya, jadi misalkan dalam satu hari 70% waktunya itu antriannya kosong, jadi tidak ada pelanggan. Artinya apa itu sebenarnya? Bisa saja itu terlalu banyak server, ya, terlalu banyak pelayannya yang di situ. Jadi itu jadi pemborosan bisa saja karena harus membayar server lebih dari satu, atau selain itu bisa saja servernya itu dia melayaninya terlalu cepat, ya. Jadi kedatangannya sedikit tapi servernya cepat melayani. Itu nanti jadi berimbas P0-nya besar. Nah, bagaimana kalau P10-nya yang besar? Nah, kalau P10 yang besar itu nanti yang jadi masalah. Karena kalau P10-nya 70% tadi, artinya apa? Di dalam sistem itu akan ada sebanyak 10 orang yang mengantri, ya. Jadi rata di dalam sistem itu pasti ketika kita datang itu 70% waktunya itu ada 10 orang di situ. Itu kurang bagus. Jadi biasanya kalau kita melihat nilai P(n) yang besar, maka kita harus melakukan strategi. Misalkan manajernya membuat keputusan menambah server, ya, atau mempercepat server, konsekuensinya harus memberikan reward, ya, atau istilahnya insentif tambahan untuk servernya, untuk mengurangi nilai-nilai P yang besar tadi. Nah, bagaimana mencari nilai P di sini? Ternyata adalah solusi dari sistem persamaan linier, P kali Q sama dengan 0, ya. Bapak Ibu hanya menyelesaikan P, jadi vektor P dikalikan Q sama dengan 0. Yang kita peroleh adalah sistem persamaan linier. Mungkin contoh sederhananya, ketika kita batasi waiting room-nya, jadi di dalam sistem tersebut, contohnya misalkan tempat cukur, ya, tempat salon gitu yang kecil. Jadi tempatnya kecil, maka di situ nanti waiting room-nya akan terbatas. Misalkan dibatasi sebanyak 5. Jadi hanya ada 5 orang yang bisa menunggu di situ, 5 orang. Ketika ada orang ke-6 datang, di situ sudah penuh, maka orang itu akan pergi. Jadi dia nggak bisa gabung di antrian. Itu maka nanti Bapak Ibu akan punya sistem persamaan linear di sini ada 6 persamaan, ya. Jadi ada 6 persamaan linear yang kemudian bisa diselesaikan. Mungkin metodenya kalau di SMA Bapak Ibu biasanya memakai substitusi eliminasi, ya. Atau saya tidak tahu sudah dikenalkan eliminasi Gaussian belum, saya kurang tahu. Mungkin ada yang sudah ketika banyaknya variabelnya lebih dari 4 itu harus memakai metode yang lebih general, karena kalau pakai eliminasi substitusi itu nanti akan, ya. Jadi memang di sini akan tergantung banyaknya tadi waiting room-nya tadi. Jadi ini sebenarnya salah satu aplikasi dari aljabar, ya, atau yang lebih spesifiknya adalah pemanfaatan dari aplikasi sistem persamaan linear untuk model di kantor pos, di bank dan sebagainya. Tinggal menyelesaikan sistem di sini. Nah, ini nilai yang hasil solusinya.
Setelah dihitung, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan nilai P0, P1, P2, dan seterusnya. Itu akan dihitung bentuknya seperti ini. Ya. Oke, kemudian tadi adalah kasus di mana ada satu server. Bagaimana ketika kantor pos tadi ada dua. Ya, ketika ada dua, di situ sebenarnya manajernya itu ada kebijakan baru. Jadi setiap loket dapat melayani dua transaksi, misalkan keuangan dan pengiriman surat atau barang. Kalau yang pertama tadi, loket 1 hanya melayani transaksi keuangan, loket 2-nya adalah pengiriman surat atau barang. Tapi di sini, itu pokoknya setiap loket bisa melayani keduanya. Nanti yang akan dilihat adalah efeknya bagaimana terhadap rata jumlah pelanggan di dalam sistem dan rata waktu yang dihabiskan pelanggan di antrian. Gitu ya. Langkahnya sama persis seperti yang sistem satu server. Bapak Ibu tentukan ruang keadaannya sama ya, karena banyak pelanggan itu dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Setelah dapat state space, dibuat diagram transisi seperti ini. Setelah dapat diagram transisi, Bapak Ibu akan dapat matriks transisi. Ya, akan dapat seperti ini. Nah, tinggal nanti dihitung SPL-nya. Jadi P kali Q sama dengan 0. Itu ya, sama persis seperti tadi. Dan kita akan dapatkan solusinya seperti ini. Nah, mungkin kalau di SMA tinggal nanti diganti ya, nilai lambda dan mu-nya itu angka gitu. Jadi anak-anak akan lebih gampang untuk menginterpretasikan, oke, ini artinya apa ya, jadi bukan notasi-notasi seperti ini. Nah, ini perbandingannya dari MM1 dan dari satu server dan S server, S-nya boleh lebih dari 2 ya. Akan diperoleh rumus-rumus seperti ini. Ini dari penyelesaian SPL tadi, bisa didapat seperti ini. Nah, kita lihat apa ketika kita masukkan angka, ya, lambdanya 15, jadi ada sebanyak 15 pelanggan yang datang per jam. Kemudian, mu-nya 20, artinya ada sebanyak 20 pelanggan yang dilayani dalam 1 jam. Maka, banyaknya pelanggan di loket A itu ada 3, banyaknya waktu yang dihabiskan pelanggan itu 12 menit. Artinya apa? Ketika kita datang ke dalam sistem tersebut, ratanya ada 3 orang di dalam. Kemudian setiap orang itu menghabiskan waktu 12 menit di dalam antrian tersebut. Total mengantri dan dilayani ya untuk di loket A. Bagaimana di loket B? Di loket B di sini jumlah pelanggannya 9, waktu yang dihabiskan pelanggan 30 menit. Jadi lebih lama waktu yang dihabiskan. Kenapa? Karena di sini kedatangannya lebih besar, ya. Jadi lebih banyak orang datang, makanya banyak yang mengantri, banyak yang menunggu. Nah, sekarang kita bandingkan ketika kita ganti strategi dari antrian tersebut, kita langsung berikan 2 server, fungsinya sama-sama melayani baik keuangan maupun barang ya. Nah, di situ kita bisa lihat ternyata waktu yang dihabiskan itu 31 menit totalnya. Ya. Banyaknya pelanggan itu 5. Jadi 5 pelanggan dibandingkan tadi yang di sini 12 pelanggan. Jadi ketika kita pisah-pisah loketnya, jadi loket A untuk transaksi tertentu, loket B transaksi yang lain, ternyata banyak orang di dalam antrian itu akan lebih banyak daripada ketika kita setiap loketnya bisa melayani dua-duanya, karena hanya rata-rata 5. Ini gambaran aplikasi dari salah satu materi di aljabar ya Bapak Ibu. Jadi SPL dan matriks itu ternyata sangat bermanfaat untuk setidaknya bisa menyelesaikan salah satu masalah di dunia real, yaitu di sistem antrian. Nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan lagi, misalkan melihat antrian sebenarnya di sekolah juga ada kan sebenarnya ya. Itu apa? Ketika anak-anak datang dengan bawa motor itu sebenarnya antrian yang bisa diselesaikan, bagaimana cara menata parkirnya dan sebagainya. Baik, mungkin untuk sesi pertama kalau ada pertanyaan boleh Bu Sekar. Oke.
Bagi Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan terkait motivasi belajar aljabar gitu di dunia nyata, khususnya di teori antrian gitu, bisa ditanyakan langsung ke Bu Dwi Erti Ningsih. Monggo apabila ada pertanyaan. Berarti udah paham semua ya Bapak Ibu? Setidaknya ada gambaran real, jadi aljabar itu enggak sebatas belajar teori gitu. Jadi ternyata bisa diaplikasikan di banyak hal di kehidupan nyata. Jadi untuk memotivasi anak-anak atau siswa di SMA gitu, matematik itu enggak membosankan sebenarnya karena bisa dimanfaatkan di banyak aspek. Oke. Saya lanjutkan aja ya, kalau tidak ada pertanyaan nanti bisa boleh interupsi ketika saya menjelaskan. Ini sebenarnya menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Widodo dan Pak Budi. Jadi di pertemuan pertama itu Pak Widodo menyampaikan tentang HOTS ya. Jadi suatu problem, masalah itu tidak ketika ingin diselesaikan nggak bisa hanya memanfaatkan rumus selesai gitu. Jadi ada beberapa step yang harus dilakukan. Sementara Pak Budi kemarin problem solving-nya bagaimana anak-anak harus bisa mengidentifikasi sebenarnya maksud dari soal tersebut apa, istilah yang digunakan itu harus paham yang diminta apa, kemudian harus tahu strateginya bagaimana ya. Jadi kalau soal seperti ini berarti saya mengarahnya ke topik yang ini gitu. Kemudian dicoba, kemudian dikembalikan lagi apakah semua kasus sudah dicek gitu. Nah, di sini saya tidak akan berbicara banyak ya, karena waktunya juga dibatasi. Jadi nanti saya akan membahas sedikit tentang identitas aljabar, kemudian ada faktorisasi tunggal dari polinomial, kemudian ada teorema identitas. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah berkenalan dengan materi-materi ini, atau mungkin ternyata sudah, saya cuma nggak tahu itu ternyata namanya itu gitu ya. Sekarang kita langsung ke sini saja. Yang pertama itu adalah identitas aljabar. Sebenarnya kenapa kita harus belajar ini? Karena biasanya materi yang diberikan itu ya. Mohon maaf, ini sepertinya Bu Isni Kurnia ingin bertanya ya? Oh ya, monggo silahkan Bu Isni. Bu Isni, monggo mikrofonnya bisa dimatikan dan mulai bertanya. Terima kasih Bu, tadi untuk motivasinya bagus sekali ya. Yang sering saya itu jadi bermasalah itu ketika anak menanyakan dari mana kita mendapatkan rumus modelnya itu. Nah, saya mungkin mohon dijelaskan bagaimana kita menjelaskan pada anak ketika mereka penasaran dengan model yang kita tampilkan. Misalnya kita menemukan di internet, itu ya misalnya model antrian itu begini, kemudian mungkin model tentang pertumbuhan bayi itu seperti ini. Nah, itu bagaimana kita menjelaskan mereka menemukan modelnya. Begitu. Mungkin itu dulu untuk menumbuhkan motivasi. Terima kasih. Iya, Bu Isni, terima kasih. Jadi memang pemodelan matematik itu juga mungkin bagi siswa juga ini ya dirasa sulit karena memang kalau dari jenjang SD, SMP gitu kan hanya diberikan rumus, kemudian penerapannya apa gitu ya, dimodelkannya bagaimana. Jadi untuk memodelkan itu memang kita harus melihat aspek-aspek apa saja, ya asumsi apa saja yang digunakan. Kalau contoh yang di antrian tadi, sebenarnya kan kita melihat, kalau kita mengantri sebenarnya unsur atau elemen apa saja yang ada di situ. Kalau kita mau mengantri itu kan yang pertama kita datang, jadi waktu kedatangan kan, kemudian kita masuk di dalam antrian. Nanti setelah kita ada di dalam, ada orang datang lagi. Nah, antara kedatangan kita dan kedatangan orang setelah kita, itu kan sebenarnya ada waktu jedanya ya, yang dinamakan waktu antar kedatangan. Jadi, sebenarnya kita harus bisa mengidentifikasi apa saja unsur yang, misalkan kalau model antrian ya tadi, waktu antar kedatangannya berapa. Jadi kita harus mengumpulkan data. Kemudian kalau namanya antrian, dia berhubungan dengan waktu pelayanan. Berarti kita harus mencatat berapa lama
server tersebut melayani setiap pelanggan. Jadi datanya memang banyak sekali Bu di situ. Nah dari situ nanti harus didefinisikan sebenarnya ruang keadaannya atau state space-nya itu penting, sangat penting. Jadi apa yang mau dinilai, apa yang mau dicari. Kalau di dalam antrian contohnya seperti yang saya berikan itu berapa banyak orang di dalam antrian, itu kan sangat penting. Ketika orangnya itu banyak sekali, itu nggak bagus sistemnya, nggak efektif. Ketika di situ oke lah masih 2, 3 itu masih efektif ya. Jadi pasti di situ pentingnya apa, melihat model, nah itu baru dilihat unsur-unsurnya, kemudian diformulasikan. Seperti yang saya lakukan tadi adalah mengambil datanya, setelah data itu kemudian dilihat distribusinya bagaimana. Setelah diketahui distribusinya, dibuat diagram transisi. Dari diagram transisi diperoleh matrik transisi. Nah, kalau sudah ada diagram transisi, ada matrik transisi, kita bisa cari solusinya. Jadi memang harus melihat jeli masalah yang ada, kemudian kita mau lihat dari sisi apa? Dari teori antriannya kah? Atau dari masalah kebijakan pemerintahnya bagaimana dan sebagainya. Mungkin seperti itu Bu Isni ya? Atau sudah cukup atau masih? Oke, sudah jelas Bu. Terima kasih. Nanti misal masih ganjel gitu bisa kontak langsung ke saya ya Bu ya. Misal Ibu ada, ini ada masalah ini Bu, gimana ya memodelkannya, itu nanti bisa kontak ke saya. Bisa diskusi di luar ini. Baik, saya lanjutkan ya untuk materinya. Jadi ini sekarang kita lebih ke aljabarnya ya. Ini saya tidak membahas ke aplikasinya. Jadi untuk formulasi faktorisasi ini pasti ini adalah rumus-rumus dasar yang pasti dikenal ya. Semoga anak-anak juga tahu ya kalau yang 1 dan 2 ini saya kira siswa-siswa juga sudah paham, tapi ketika sudah ke yang bentuk pangkat N ya, N-nya ini bilangan bulat ya. Itu biasanya agak lupa dengan rumus-rumus seperti ini. Jadi kita punya formulasi faktorisasi dasarnya seperti ini. Untuk yang paling bawah ini berlakunya hanya untuk N-nya, ini N-nya adalah bilangan ganjil dan bilangan bulat. Tapi bagaimana untuk yang positif? Jadi tandanya di sini positif. Sebenarnya ketika kita mau mencari untuk yang formula yang positif, itu bisa kita lihat dari sini. Ya, dari rumus ini, Bapak Ibu ambil kalau N-nya ganjil bagaimana gitu. Ketika N-nya ganjil, kemudian B-nya kita ubah jadi minus B, ya. Jadi ada minus B pangkat bilangan ganjil, itu pasti nanti jadi minus, masih minus, ketemu dengan minus jadi plus. Jadi rumus ini jadi AN plus BN, ya. Kemudian yang belakang ini akan menyesuaikan. Jadi rumus plus itu sebenarnya bisa diperoleh dari sini. Nah ini ketika N-nya bilangan bulat ganjil, kemudian Bapak Ibu ganti B dengan minus B, maka kita akan dapat rumus yang jumlahan, ya. Kemudian akan muncul pertanyaan lagi, tadi kan hanya dilihat yang N-nya ganjil. Bagaimana kalau N-nya genap? Berlaku tidak ketika N-nya genap, rumus yang ini ya warna hijau ini masih berlaku enggak? Ternyata ini tidak berlaku ya, ini hanya berlaku untuk N-nya ganjil. Karena ketika N-nya genap, rumusnya itu kembali lagi ke rumus yang minus, ya, jadi AN minus BN. Oke. Jadi ketika saya ganti untuk N-nya genap, B-nya diganti dengan minus B, itu akan kembali lagi ke bentuk yang awal tadi. Jadi akan kembali ke bentuk AN minus BN. A pangkat N minus B pangkat N. Itu. Kemudian catatannya ya, jadi kalau untuk yang A pangkat N minus B pangkat N itu berlaku untuk bilangan genap dan ganjil. Kemudian kalau yang plus A pangkat N plus B pangkat N hanya untuk bilangan ganjil. Karena tadi kita sudah bisa tunjukkan
ketika N-nya genap tidak berlaku untuk yang plus. Oke, sekarang kita lihat untuk materi ini sebenarnya soal seperti apa yang bisa dimunculkan. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa membuat soal HOTS-nya setipe bentuk-bentuk seperti ini. Ya, jadi misalkan tunjukkan bahwa N pangkat 4 minus 20 N kuadrat plus 4 adalah bilangan komposit untuk setiap bilangan N adalah bilangan bulat. Kalau kita lihat contoh soal ini kan sebenarnya, oh ini kayaknya sederhana gitu ya, tapi ini pembuktiannya lumayan nggak sederhana. Jadi tidak bisa seperti yang disampaikan oleh Pak Widodo itu nggak bisa ini langsung ada rumus dimasukkan, karena ini kan memang untuk tunjukkan gitu. Nah, kalau kita ingat kembali materi yang disampaikan Pak Budi kemarin, ketika kita mau melakukan problem solving ya, masalah-masalah seperti ini, kita harus mengidentifikasi istilah di sini apa yang utama di sini. Kalau kita lihat kan sebenarnya bilangan komposit ya. Jadi siswa itu harus tahu bilangan komposit itu apa. Kalau siswanya aja nggak tahu definisinya apa, ya nggak bisa mengerjakan lebih lanjut lagi gitu. Jadi bilangan komposit itu apa? Itu adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 dan dia bukan bilangan prima ya. Jadi intinya adalah bukan bilangan prima dan lebih besar dari 1. Berarti kan kayak berapa? 4, kemudian 6, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, bagaimana menunjukkan ini adalah suatu bilangan bukan prima ya? Kalau kita lihat di sini, kita harus tahu strateginya bagaimana gitu. Cara mengeceknya bagaimana? Kalau kita ingat bilangan prima, sebenarnya bilangan prima kan sebenarnya faktornya itu hanya 1 dan dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau kita mau menunjukkan ke sana, berarti kita harus mengubah bentuk di sini itu jadi perkalian ya. Jadi semacam kita harus faktorisasi bentuk yang ini. Jadi bukan bentuk minus plusnya lagi, tapi perkalian suatu bentuk ya, form dikalikan bentuk yang lain. Jadi multiplikasi perkalian. Nah, sekarang kita lihat seperti ini. Jadi kita tadi punya bentuknya yang ini, akan ditunjukkan bahwa ini adalah bilangan, bukan bilangan prima. Ya. Bagaimana caranya? Biasanya, mudahnya kan kita pakai rumus yang ini ya, yang faktorisasi A minus B kuadrat, itu bentuknya ini. A kuadrat minus 2AB plus B kuadrat. Kemudian kita bisa melihat di sini minus 20 itu bisa dituliskan 2 kali 10. Oke, berarti kita bisa ambil percobaan pertama, A-nya adalah N kuadrat, kemudian B-nya adalah 10, maka Bapak Ibu bisa tuliskan bentuk yang ini itu sebagai ini, bentuk N kuadrat minus 10 kuadrat minus 96. Ya. Dan kita tahu ini ternyata nggak bisa jadi kuadrat sempurna ya, kita nggak bisa faktorkan lagi. Jadi percobaan pertama kita gagal gitu. Nah, inilah kalau masalah problem solving memang anak-anak itu jadi harus mencoba, oh gagal, berarti harus mencari cara lain lagi ya. Dengan cara ini nggak bisa, berarti harus nyari cara yang lain. Percobaan kedua kita melihat yang belakang ya, 4, berarti 2 kali 2 di sini. Maka nanti Bapak Ibu bisa bentuk yang ini, jadi kita manipulasi bentuknya di sini menjadi bentuk minus 16N kuadrat ya dari sini. Karena ini 4N kuadrat berarti masih harus ada minus 16N kuadrat. Jadi sebenarnya kita sudah punya bentuk A pangkat M minus B pangkat M. Ya, M-nya 2. Jadi Bapak Ibu bisa tuliskan ternyata bentuk yang ini itu bisa kita faktorkan bentuknya seperti ini. Nah, kalau sudah bentuk faktor seperti ini, akan lebih mudah menunjukkan kalau dia bukan bilangan prima. Ya. Bagaimana caranya? Ada dua faktor seperti ini. Dia bukan bilangan prima jika keduanya bukanlah plus minus 1. Ya. Jadi harus lebih besar atau pokoknya yang penting tidak sama dengan plus atau minus 1. Jadi di sini kita ternyata ada 4 kasus yang kita peroleh. Ya. Nah itu tadi yang seperti yang disampaikan Pak Budi minggu lalu, jangan sampai kelewat ada kasus yang terlewat untuk dicek.
Jadi di sini ada 4 karena di sini plus minus 1, jadi masing-masing plus 1 atau minus 1, di sini juga plus 1 minus 1. Itu nggih Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bisa cek di sini kasus pertama saya misalkan ini sama dengan 1. Ketika sama dengan 1 kita masukkan, maka kita dapat di sini ternyata n-nya bukan bilangan bulat. Oh, ternyata yang kita andaikan di sini salah. Jadi karena kita maunya n bulat ya, bukan seperti ini. Jadi karena pengandaian salah, artinya ketika n bilangan bulat, maka bentuk n kuadrat minus 2 minus 4n itu tidak sama dengan 1. Gitu. Nanti Bapak Ibu bisa cek untuk 3 kasus yang lain, itu akan sama hasilnya seperti ini. Jadi kita sudah bisa menunjukkan bahwa bilangan tadi itu adalah bilangan komposit ya. Dengan cara ini. Jadi memang coba-coba ya, bukan coba-coba sebenarnya. Kita harus menebak dulu caranya apa ini. Ini diarahkan ke faktorisasi. Setelah faktorisasi dapat, harus jeli melihat kasus-kasusnya. Ini ada berapa kasus, kemudian dicek satu-satu. Setelah dicek kasus, kita kembalikan lagi. Benar nggak ya, kita cek lagi ke soalnya. Itu. Kemudian ini contoh yang lain ya, karena waktunya masih berapa lama Bu Sekar? Waktunya masih ada sekitar 20 menit lagi. Oke, jadi masih lumayan ya. Bisa saya lanjutkan untuk contoh yang kedua, nanti materi ada beberapa yang harus saya lewati kayaknya. Bapak Ibu kalau ingin ada yang ditanyakan boleh ya. Jadi contoh yang kedua di sini kita diminta menentukan semua penyelesaian dari sistem di sini ya, penyelesaian real, bukan integer, bukan bilangan bulat. Jadi x ditambah y tambah z sama dengan w, seper x ditambah seper y tambah seper z sama dengan seper w. Kalau kita dihadapkan dengan dua persamaan seperti ini, kira-kira gimana Bapak Ibu? Arahnya mau dibawa kemana ini? Solusinya bagaimana? Ada yang ingin mencoba? Tunggu Bapak Ibu sekalian bisa. Belum ada ide, Bu. Oh, Belum ada ide ya. Ini karena kalau soal seperti ini emang ini ya, kayak kita kan maunya substitusi eliminasi ya Bu ya. Tapi ini oke, substitusinya gimana ini caranya? Gitu. Kalau kita lihat sebenarnya kita harus identifikasi dulu bentuknya, kayaknya ini kan bentuknya khusus banget ya. Jadi ada x tambah y tambah z sama dengan w, yang bawah itu sepernya semua. Jadi di sini kita semacam menebak atau membuat konjektur, ini pasti solusinya ini gitu. Kalau kita lihat, ini kan dari yang atas dulu persamaan 1, x ditambah y tambah z sama dengan w. Ini akan nilainya ini akan sama dengan w jika misalkan gini caranya. Saya ambil x sama dengan w. Maka nanti y dan z di sini nilainya harus yang satu minus yang satunya, ya. Jadi ketika x sama dengan w berarti y sama dengan minus z. Maka akan diperoleh persamaan 1. Apakah itu akan dipenuhi untuk persamaan 2? Kita cek. Seper x sama dengan seper w. Maka nanti seper y harus sama dengan minus dari seper z-nya. Gitu. Maka nanti Bapak Ibu akan bisa tunjukkan. Jadi kita harus tahu konjekturnya dulu. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan, salah satu dari x, y, z itu nilainya sama dengan w, ya. Kemudian sisa yang dua lainnya itu adalah minusnya, ya. Jadi minus dari y sama dengan minus z-nya. Ini saya ambil misalkan x sama dengan w, y sama dengan minus z. Ketika kita cek di persamaan 2 pasti memenuhi, ya. Jadi ini adalah konjektur kita. Nah, bagaimana menunjukkan kalau yang kita duga ini
itu adalah benar-benar solusinya dan tidak ada solusi yang lain. Biasanya soal-soal HOTS itu kan lebih mengarahnya ke bentuk seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa tunjukkan dari konjektur yang pertama tadi ya, konjekturnya kita harus menunjukkan ini, tidak ada solusi yang lain. Kita bisa mulai dari persamaan 2, ya. Karena kalau persamaan 1 kita mau bentuk juga ini kan hanya memindah ya, salah satu hanya memindah. Tapi kalau yang kedua ini harus disederhanakan dulu bentuknya. Jadi Bapak Ibu bisa bawa ke bentuk seperti ini. Kita samakan penyebutnya, kemudian kita sederhanakan lagi, manfaatkan persamaan 1 ya, B-nya diganti dengan ini, karena tadi dari persamaan 1 bentuknya seperti ini. Kemudian kita kelompokkan yang sama, langkahnya seperti itu. Nah, ini pengelompokannya, maka di akhir, Bapak Ibu akan dapatkan faktorisasinya, atau bentuk perkaliannya, X plus Y, kalikan X plus Z, kali Y plus Z sama dengan 0. Nah, kalau udah bentuk seperti ini, pasti bisa diselesaikan, ya. Karena ini adalah faktornya, jadi kayak X plus Y sama dengan 0, atau X plus Z-nya 0, atau Y plus Z-nya 0. Jadi, di sini ada 3 kasus sekarang. Masing-masing kasus, Bapak Ibu selesaikan. Jadi, X plus Y-nya sama dengan 0, apa yang diperoleh? Nanti, saya ambil yang ini, maka X-nya sama dengan minus Y, Z-nya ternyata akan sama dengan Z ditambah X plus Y, dan ini sama dengan W sendiri. Ya. Dan ini sesuai dengan konjektur yang kita sudah buat di depan tadi. Untuk 2 kasus yang lain akan sama. Oke, untuk contoh soal yang kedua seperti ini. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Monggo. Monggo Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan terkait soal yang nomor 2 bisa ditanyakan. Soal seperti ini biasa muncul di Olimpiade ya, Bu Ertina? Ya, biasanya di Olimpiade itu soal-soalnya tipenya seperti ini. Soal-soal HOTS juga kan lebih ke arah yang bentuk-bentuk seperti ini. Jadi tidak langsung ke oke, diberikan ini kemudian dimasukkan ke formulanya selesai gitu. Jadi ini salah satu contoh HOTS yang kemarin sempat dibahas oleh ini Pak Widodo dan Pak Budi. Gitu. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh, ya, sepertinya belum ada. Mau tanya Mbak. Oh, Bu. Monggo, Bu. Ya, selamat siang Bu. Ini mau menanyakan untuk apa solusinya itu, apakah hanya satu macam itu saja atau mungkin ada hasil yang lain begitu? Karena tadi kan dimisalkan untuk Y-nya X-nya sama dengan W kalau tidak salah. Iya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Jadi ini salah satu salah satu solusi yang kita duga ya Bu ya. Jadi X sama dengan W, maka Y sama dengan minus Z. Sebenarnya ada 3 yang lain lagi kan Bu di sini. Ketika X-nya sama dengan Y sama dengan W, maka X-nya harus sama dengan minus Z. Atau Z-nya yang sama dengan W, maka X-nya sama dengan minus Y. Jadi ada 3 kasus sebenarnya. Kalau kita lihat dari yang awal, ini contohnya saja Bu, ketika saya ambil X-nya sama dengan W, maka Y-nya sama dengan minus Z. Soal yang kasus yang lain nanti harus dicek juga. Jadi seperti yang ini, jadi yang saya cek itu hanya yang ini Bu. Ketika ini diperoleh ini. Maka yang ini juga harus dicek lagi, jangan sampai kelewat, karena semua kasus itu harus dilihat satu persatu. Ini sudah dicek, oke, ternyata, maka yang ini juga sama. Ini dicek dengan cara yang sama seperti ini, akan diperoleh hal yang sama nanti. Solusinya berarti X sama dengan minus Z, kemudian Y sama dengan W. Dan ini juga sama. Seperti itu Ibu, jadi jangan hanya dicek satu, tapi semua dicek, nanti akan diperoleh solusi, semua solusinya akan diperoleh. Gitu. Ngerti nggih Bu? Oh ya Bu, maaf, berarti itu apakah
tepat 3 solusi begitu untuk solusi dari persamaannya itu, Bu. Jadi ada 3, Bu. Jadi yang pertama itu adalah ini ya, X sama dengan minus Y. Yang kedua adalah X sama dengan minus Z. Yang ketiga adalah Y sama dengan minus Z. Jadi ada 3 solusi. Karena kita tadi berjalannya, awalnya itu dari persamaan yang diberikan ya Bu ya, dari 2, dari persamaan 2, kemudian dari persamaan 2 disederhanakan, kita masukkan persamaan 1. Jadi semua solusi sudah termuat di situ. Jadi semua solusi sudah kita cek di sini, 3-3-nya. Ngaten. Oke, terima kasih, Bu. Oke, Bu. Oke, mungkin yang ketiga nggak saya nggak saya bahas lengkap nggih. Jadi contoh yang lain itu seperti ini. Tunjukkan bahwa tidak ada bilangan prima pada barisan tak hingga bilangan bulat ini, ya. Ini mungkin Bapak Ibu pernah menemukan soal-soal yang seperti ini juga. Mungkin bagaimana cara menyelesaikannya ya kita harus bentuk kita harus lihat bentuk umumnya. Jadi kita lihat di sini bentuknya seperti apa. Kalau kita lihat di sini sebenarnya 10 pangkat 4 plus 1 nggih. Ini tuh. Yang ini 10 pangkat 8 ditambah 10 pangkat 4 ditambah 1. Yang di sini ada, oke, berarti ini 10 pangkat berapa? 12 ditambah 10 pangkat 8 ditambah 10 pangkat 4 plus 1 nggih. Dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat rumus umum dari barisan ini. Jadi barisan ke N bentuknya apa gitu. Ya. Jadi nanti barisan ke N itu bentuknya seperti ini. 1 plus 10 pangkat 4 ditambah 10 pangkat 8 ditambah 10 pangkat 4N. Ya. Jadi ini nanti yang langkah pertama bisa mengidentifikasi ini, kemudian dari bentuk umum ini Bapak Ibu harus melihat, oh ini sebenarnya hanya bergantung pada N. Ya. Berarti kalau seperti ini kan tinggal melihat, ini kan bilangan bulat, berarti tinggal N-nya dilihat genap bagaimana, N-nya ganjil bagaimana. Jadi ada 2 kasus. Kalau kasus pertama, bagaimana ketika N-nya ganjil, dimasukkan aja ke rumus yang tadi. Maka Bapak Ibu bisa dapat bentuk yang lebih sederhana. Ya, bentuknya seperti ini. Kemudian untuk N-nya genap, dianalisa lagi. Maka akan didapat bentuk yang lebih sederhana lagi ya. Bentuknya seperti ini. Oke. Nah ini untuk yang N-nya genap tadi. Jadi intinya itu adalah ketika diberikan barisan tak hingga, itu Bapak Ibu harus bisa melihat bentuk umumnya dari barisan tersebut. Jadi kita ambil bentuk umumnya, nah itu nanti yang kita cek. Jadi tergantung di situ variabelnya atau ininya ya, parameternya apa yang muncul. Ketika yang biasanya soal-soal seperti ini yang diminta bulat ya, jadi bilangan bulat, maka nanti Ibu kasusnya biasanya antara N bulat atau N ganjil gitu. Oke, saya lanjutkan. Ini topik yang kedua, polinomial derajat N. Biasanya ini juga soal-soal yang lumayan sering muncul ya. Jadi adanya FPB, jadi kita punya polinomial, kemudian di situ muncul FPB-nya atau GCD-nya. Ini bentuk polinomial derajat N, dengan AN-nya tidak boleh 0 pasti ya, karena ini derajat N. Maka polinomial F itu dikatakan membagi habis G jika terdapat polinomial Q sedemikian hingga G-nya itu pasti sama dengan Q kali F. Ini karena membagi habis. Jadi tidak ada sisa ya di sini. Kemudian yang kedua, polinomial H itu adalah GCD dari polinomial F dan G jika dan jika hanya membagi habis F dan G. Ya. Kemudian jika ada polinomial yang lain, suku banyak yang lain K, dan K ini membagi habis F dan G, maka K juga membagi habis H. Ini yang biasanya soal-soal seperti ini agak ini ya, buat siswa itu
kesulitan untuk soal-soal yang model yang seperti ini dibanding matrik, SPL dan sebagainya. Oke. Nah, ini adalah algoritma pembagiannya. Jadi jika diberikan polinomial f dan g, maka terdapat polinomial q dan r sedemikian hingga f-nya bisa dinyatakan sebagai q kali g ditambah r. Artinya apa di sini? F-nya di sini adalah polinomial yang dibagi, g-nya di sini pembaginya, q-nya adalah hasil bagi, r-nya adalah sisa baginya. Ya, jadi kita bisa dapat bentuk seperti ini. Jadi karena R itu adalah sisa pembagian, pasti Rx-nya bisa 0 ya, tadi ketika habis dibagi, atau derajat dari Rx-nya harus lebih kecil dari derajat pembaginya. Ini ya yang biasanya kalau di SMA kita pakai Horner ya Bu, ya Bapak Ibu. Jadi untuk membagi polinomial kita bisa pakai Horner. Nanti Bapak Ibu bisa dapat hasil baginya, kemudian ada sisa baginya. Itu bisa ditulis bentuk seperti ini. Kemudian jika terdapat polinomial S dan T, sedemikian hingga kita bisa peroleh S kali F ditambah T kali G itu sama dengan GCD dari F kali G. Nah, biasanya yang spesifik itu ketika nilai FPB-nya di sini 1. Ya. Ketika nilai FPB-nya 1, maka kita bisa katakan bahwa polinom F dan G itu saling relatif prima, ya. Jadi dia faktor persekutuannya hanya 1. Gitu. Ini yang sering muncul juga untuk soal-soal olimpiade, ya, soal-soal untuk pembinaan biasanya. Mungkin saya berikan contohnya satu saja, nggih. Jadi tentukan polinomial Px atau suku banyak Px sedemikian hingga Px habis dibagi X kuadrat plus 1 dan Px plus 1 habis dibagi X pangkat 3 ditambah X kuadrat plus 1. Bagaimana solusinya kalau ada seperti ini? Ini berarti kan kita harus mengidentifikasi. Ya, ini kan problem solving-nya berarti habis dibagi itu artinya apa gitu. Jadi ketika kita punya suatu polinomial habis dibagi oleh polinomial yang lain, itu artinya itu terdapat polinomial, misalkan S ya, sedemikian hingga polinomial P itu bisa dinyatakan sebagai polinomial S dikali X kuadrat plus 1. Ya ini juga sama, habis dibagi. Berarti dari definisi tadi kita bisa dapat polinomial T sedemikian hingga Px plus 1 sama dengan polinomial T dikali bentuk yang ini, ya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Kita bisa bentuk Px dan Px plus 1-nya seperti ini. Nah, sebenarnya kalau kita sudah bisa mengidentifikasi apa yang diberikan di soal, itu tinggal dijalankan saja, Bapak Ibu. Seperti ini tadi, dari informasi ini saja kita sudah dapat ini. Kemudian, ini tinggal digabungkan dari dua persamaan ini. Jadi Px-nya ini, kemudian Px ini kita juga punya Px. Tinggal satunya dipindah ke sini. Ini udah sama, Px sama dengan Px. Jadi Bapak Ibu akan dapat bentuk yang ini. Ya. Nah, bentuknya seperti ini. Dan kita lihat, nah ini yang spesial tadi ya, kalau di sini sama dengan 1, artinya dia FPB-nya 1, berarti bentuk X pangkat 3 ditambah X kuadrat plus 1 ini relatif prima dengan X kuadrat plus 1. Ya. Kalau sudah seperti ini biasanya pakai terbalik, pembuktian terbalik. Jadi kita tuliskan nih fungsi yang dibagi, hasil bagi, fungsi pembagi, ini sisanya. Kemudian kita lanjutkan sampai ketemu yang di sini 1. Ya. Jadi kita proses untuk X kuadrat plus 1 dan minus X, maka Bapak Ibu akan dapatkan yang ini. Nah, ketika di sini sudah, maka kita caranya kita kerjakan balik ya, jadi working backward. Jadi Bapak Ibu bisa tuliskan 1 sama dengan X kuadrat plus 1 dikurangi bentuk yang ini, jadi plus X minus X.
Kemudian minus X-nya dapat dari mana? Dari yang atasnya. Minus X diperoleh dari bentuk yang ini, dikurangi bagian yang ini. Kita akan peroleh ini, tinggal disederhanakan, dipisah, maka nanti kita bisa dapat bentuk yang terakhir ini. Sesuai yang sudah kita bentuk di soal tadi, GCD-nya 1, ini bentuk T, ini bentuk S. Oke. Kemudian kita tahu bahwa P itu adalah X kuadrat plus 1 kali S. Padahal S-nya ini. Oh, jadi polinomial P itu ya ini yang kita cari. Gitu. Oke. Jadi seperti yang di sini, karena kita mau mencari P, kita sudah dapat P itu adalah X kuadrat plus 1 kali SX. SX-nya sudah diperoleh. Oke, gimana Bu Sekar, ada pertanyaan? Tidak, Mbak Etin nanya monitor waktu masih ada sekitar 3 menit lagi. Bagaimana? Oh ya, ya. Saya lanjutkan untuk materi yang terakhir aja ya. Ini ada teorema faktor. Jadi ketika diberikan polinomial fx, kemudian a itu adalah akar dari fx sama dengan 0, maka nanti fx itu bisa kita nyatakan sebagai x minus a pangkat m dikali gx-nya. Ya, ini jadi multiplisitas atau banyaknya akar dari f itu sebanyak m. Itu nilainya sama dengan a. Ini teorema faktor. Nah, itu biasanya dimanfaatkan untuk soal-soal yang seperti ini. Jadi ada polinomial, kemudian biasanya ada bentuk terdapat suatu bilangan yang berbeda, tapi nilainya sama. Kemudian diminta menunjukkan tidak ada bilangan bulat K, sedemikian hingga FK sama dengan 8. Nah, ini biasanya yang jadi petunjuk itu di sini. Ketika kita masukkan suatu nilai sama dengan suatu konstanta, maka untuk solusinya itu kita bentuk suatu polinom baru yang nilainya adalah nilai f. F di sini dikurangi 5. Ya, jadi semua dikurangi 5 itu jadi polinomial baru. Jadi Bapak Ibu bisa bentuk gx sama dengan fx min 5. Ini langkah pertama yang harus dilakukan. Kalau itu sudah, pasti nanti ke bawahnya akan lebih mudah lagi. Ya, ini langkahnya. Nanti bisa dipersani ya Bapak Ibu dari slide-nya. Nanti akan dibagi oleh tim. Ini yang terakhir teorema identitas. Apa itu teorema identitas? Kita punya P adalah suku banyak derajat N. Jika A adalah akar dari Px sama dengan 0, maka kita bisa temukan polinomial Q derajat N-1 sedemikian hingga Px sama dengan X minus A kali Qx. Ya. Jadi multiplisitas dari A-nya sama dengan 1. Dan ketika kita punya polinomnya derajat N, maka nanti dia akan mempunyai paling banyak N akar. Jadi akarnya itu paling banyak ada sebanyak N. Ya, bisa N, bisa kurang dari N. Ini teorema identitas. Jadi ketika diberikan dua polinomial derajat yang kurang dari sama dengan N, maka jika kedua polinomial bernilai sama untuk lebih dari N nilai berbeda, maka kedua polinomial tersebut identik atau sama. Ya. Jadi derajatnya itu kurang dari sama dengan N, tapi nilai polinomnya itu sama untuk lebih dari N tadi. Maka dua polinom tersebut dikatakan sama atau identik. Ini contohnya, tentukan semua polinomial Px demikian hingga polinomial Px kuadrat plus 1 sama dengan Px dikuadratkan plus 1 dan P0 sama dengan 0. Nah, ini yang teorema identitas tadi bisa dimanfaatkan di sini. Jadi kita harus bisa melihat di soal ini hubungan antara nilai dari X kuadrat plus 1 dengan X, kemudian kita lihat bentuknya, jadi semacam apa ya, kita cek satu persatu, sedemikian hingga kita tahu polanya. Nah, ini kita cek satu persatu, oh ternyata polanya seperti ini. Ternyata polinomnya derajat N, tapi banyaknya nilai yang sama, itu lebih dari N. Maka polinomial tadi sama dengan polinomial yang
di sini sama dengan polinomial yang satunya tadi. Itu dengan teorema identitas. Di contoh yang lain nanti bisa dilihat langsung di slide-nya karena waktunya sudah habis. Mungkin saya kembalikan ke Bu Sekar. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Iwan dan Pak Anang. Kemudian saya tak lupa saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Bu Dwi Erti Ningsih atas kesempatan dan waktunya gitu yang telah diberikan mengenai materi aljabar pada siang hari ini. Itu kami tunggu partisipasi Bapak Ibu sekalian di pertemuan kami selanjutnya di minggu depan bersama Bu Umi Anung dan Pak Hadrian Andadi. Itu pertemuan hari ini kami cukupkan dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertemuan ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.